Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada malam hari ini di pekan pertama bulan Rabiul Awal ini kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran jamaah semua, baik yang di rumah ataupun di masjid, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan tema sebelumnya yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup kepada seorang muslim yang sudah wafat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setidaknya ada 4 kewajiban seorang muslim yang hidup kepada seorang muslim atau muslimah yang wafat. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah, dan yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Hukum menyolatkan jenazah ya, berdasarkan jumhur atau mayoritas para ulama, baik itu mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali, adalah fardu kifayah. Khawatir jamaah semua lupa yang berkaitan dengan ketentuan hukum fardu kifayah adalah jika sekelompok kaum muslimin di suatu kaum atau wilayah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban sebagian individu di kampung tersebut. Apabila di kampung atau wilayah tersebut tidak melaksanakan kewajiban fardu kifayah, maka kampung tersebut berdosa. Salah satunya adalah sholat berjamaah pada malam hari ini. Setidaknya ada 5 ayat Al-Quran yang akan kita bahas ya. Sedikit mungkin ya, ini tambahan karena beberapa kali saya sudah menyampaikan berkaitan dengan ini ya. Pertama surah At-Taubah surah
yang ke-9 ayat 84. Waktu itu kita membahas ya sedikit ada yang terulang di ayat-ayat Al-Qur'an ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyolati orang yang kafir mutlak. Artinya walaupun orang tua kita, anak kita ataupun saudara kita yang berlainan agama, maka itu hukumnya kita tidak boleh menyolatkan mayit tersebut. Apapun alasannya. Kenapa? Karena sudah berbeda jalan dan sudah berbeda keyakinan. Nah, di zaman Rasulullah, orang yang kafir, orang yang munafik terlihat, gitu ya, terlihat. Artinya hatinya sudah diketahui oleh Rasulullah bahwa orang tersebut sudah munafik. Hatinya berkata beriman kepada Allah, tapi hatinya berlainan. Lisannya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya berlainan. Di zaman Rasulullah terlihat. Lalu bagaimanakah di zaman sekarang? Di sana ya ada beberapa pendapat. Kalau dia betul-betul meninggalkan ajaran Islam dan menentang ajaran Islam, maka dikategorikan dia termasuk fasikun. Fasik itu adalah orang-orang yang betul-betul menentang ajaran Islam. Artinya jamaah semua ya, beriman belum tentu dia bertakwa. Ya, ketika bertakwa sudah pasti dia beriman kepada Allah. Karena itu orang yang beriman suatu saat akan singgah dulu di tempat yang mungkin tidak dikehendaki oleh manusia. Tetapi akhirnya nanti dia akan sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau zahirnya jelas-jelas dia menentang ajaran Islam, maka di zaman Rasulullah yang dilarang menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya, surah yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan kematian ya, sudah harus kita yakini, sudah harus kita i'tiqad dalam hati bahwa semua manusia akan menjumpai namanya kematian. Sekali Rasul pun bertemu dengan kematian. Cuman pertanyaan kita, kematian yang akan kita hadapi, apakah kematian dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Dalam ajaran Islam, kematian yang baik dikenal dengan apa? Husnul khotimah. Sedangkan kematian yang buruk seperti apa? Su'ul khotimah. Kematian yang baik dapat diketahui dari mana zahirnya. Misalnya dia wafat di hari Jumat, misalnya dia wafat dalam keadaan beribadah, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan sholat dan sebagainya, maka itu bisa dikategorikan dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, orang yang su'ul khotimah dapat diketahui wafatnya dalam keadaan maksiat, wafatnya dalam keadaan durhaka kepada Allah, kepada kedua orang tua dan sebagainya. Maka kita jangan pernah memiliki keyakinan kita itu akan hidup abadi. Pasti akan menjumpai kematian. Kemudian
berikutnya jamaah semua di dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 145. Mangga ya, kita coba dibuka jamaah semua ya. Surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 145. Ya, kita bersama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillah. Maka ayo semangat bapak-bapak ya, jangan kalah sama Agustusan. Illa biiznillahi kitaban muajjala. Maka wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Maka wa sanajzi syakirin. Maka ya, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar istilah yang berkaitan dengan kematian, misalnya mati, misalnya wafat, misalnya meninggal, misalnya ajal. Gitu ya. Nah, ya, kalau berkaitan dengan dari bahasa Arab yang saya temui, salah satunya adalah wafat dan juga ajal. Ajal itu berarti ditentukan. Jadi pada hakikatnya jamaah semua, kita semua bukan menjauhi ajal, tapi semakin mendekati ajal. Ini sebagai bentuk peringatan buat kita semua, ketika bertambahnya usia bukan berarti kita semakin panjang umur, tetapi semakin apa? Semakin pendek umur. Maka kita setiap hari berdoa, bertambahnya usia, mudah-mudahan semakin bertambahnya berkahnya hidup kita. Bahkan di ayat berikutnya, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Apabila kita mengharapkan sesuatu di dunia, dunia itu jamaah semua sudah kita ketahui bersama, hakikatnya intinya tidak akan lebih dari harta, tahta, pria atau wanita. Coba dicek, cross check sampai ke akar-akarnya, semuanya itu inti dari sebuah dunia. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan 3 hal tersebut, pasti Allah akan memberikan kepada kita. Bahkan di sini wa may yurid thawabal akhirah, apabila kita mengharapkan akhirat, Allah pun akan memberikan kepada kita. Tapi ingat, di dalam ayat-ayat yang lain, dunia ini kita dapat peroleh, belum tentu kita mendapatkan sesuatu di akhirat kelak. Maka kita mengharapkan dunia dapat, akhirat juga dapat. Maka kita sering berdoa, di akhir doa kita yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Itu istilah Indonesia.
menyapu segala sesuatu keinginan yang bersifat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan dibaca dalam kegiatan tawaf, betul atau tidak? Karena apa? Semua yang kita harapkan di dunia dan di akhirat ada di dalam doa tersebut. Kemudian di surah Al-Waqi'ah, ini jamaah semua tolong ketika membaca surah Waqi'ah, walaupun ada hadis atau ada ketentuan yang berkaitan dengan ayat-ayat mansurat, ayat-ayat yang betul-betul ya terwali berasal dari Rasulullah, betul. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki duha, baca Waqi'ah, tidak hanya terbatas itu. Intinya kita membaca Al-Quran apapun ya yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kalau memang ada keterangan dari yang khusus berkaitan dengan surah Waqi'ah di pagi hari, maka dibaca. Walaupun kedudukannya hadisnya hasan misalnya, baca saja. Niatnya bukan apa bertambahnya rezeki, tapi apa ingin mendapatkan keberkahan dari membaca Al-Quran. Bentuknya mungkin rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat duha, ya, kenapa kamu sholat duha? Perintah Allah dan Rasulullah. Itu aja. Khawatir begini jamaah semua, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, duha, ketika kita apa rezeki kita sholat duha, terus Waqi'ah, terus Al-Mulk, terus. Tapi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, berhenti ibadah tersebut. Contoh sederhananya Qarun, gitu ya. Qarun itu kan salah satu ya muridnya Nabi Musa pada waktu itu, meminta pendapat kepada Nabi Musa supaya apa? Supaya mendapatkan rezeki yang melimpah. Tapi ketika sudah mendapatkan rezeki yang melimpah, apa yang dilakukan oleh Qarun? Tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud saya begini, Waqi'ah penting, ya surah-surah lain juga penting. Jadi jangan sampai kita hafalnya surah Waqi'ah saja, Yasin saja, Tabarak atau Al-Mulk, semuanya kita baca. Surah yang pertama bagaimana bunyinya? Ayat yang pertama, Iza waqa'atil, yang suka ngapal ini. Terus laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil wa bussatil jibal. Masya Allah, ini hafiz semua ini ya. Oke ya, amin ya. Awas ketika hafalan lupa termasuk dosa. Makanya di wirid, istilah wirid itu dibaca ya. Jadi kalau sholat baca surah Waqi'ah, kalau sendiri, kalau jamaah banyak kan udah empor itu. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ini Fir'aun, ini sebagai contoh. Ada yang mengatakan asbabulnya, sebab-sebabnya ini berkaitan dengan Fir'aun. Fir'aun itu salah satu makhluk Allah, seumur hidupnya tidak pernah sakit dalam sebuah riwayat yang sahih. Batuk pun tidak pernah Fir'aun, pilek pun tidak pernah, apalagi stroke, apalagi ke rumah sakit belum pernah Fir'aun. Jadi kalau ada manusia di zaman sekarang yang tidak pernah sakit, berarti itu saudaranya siapa? Fir'aun. Allah. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, maka sakit yang kita dapatkan
walaupun sakitnya pilek, walaupun sakitnya batuk ataupun yang lainnya, itu sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada hamba-Nya. Idza ahabballahu 'abdan ibtala, dalam sebuah hadis yang sahih. Jikalau Allah mencintai hamba-Nya, maka Allah akan menguji kaumnya. Nah ini Fir'aun itu bertaubat zaman semua. Di penghujung ya ayatnya Fir'aun ini tubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Tapi sayang, 1000 sayang, ternyata malaikat maut, ada yang mengatakan Israel, tapi yang lebih banyaknya malaikat maut, sudah mencabut nyawanya. Ya, ingat, taubatnya seorang hamba akan diterima kalau misalnya belum sampai kerongkongan atau sebelum sampai kerongkongan. Makanya perjuangan hebat setan termasuk manusia itu yang paling hebat itu ibaratnya pertempuran dahsyatnya itu menjelang sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu tidak ada upaya setan terakhir kalinya untuk menggoda manusia, itu di sakaratul maut. Maka ketika sakit saudara kita di rumah sakit terbaring, jangan sampai ditinggalkan. Khawatir itu menjadi ujung akhir dari nyawa manusia. Kita ajarkan kalimat-kalimat yang baik agar apa? Di akhirnya menjadi husnul khotimah. Kemudian di dalam surah An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jamaah semua, ini testimoni. Apa itu testimoni? Cerita yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis berkaitan dengan kondisi orang menjelang wafat. Jadi kalau ada orang yang wafat dalam kondisi husnul khotimah, maka terbayang dalam bayangan dia itu ada orang-orang yang baik datang ke dia. Bahkan orang-orang yang baik tersebut mengucapkan salamun alaikum, selamat untuk kalian semua, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ilamat istilah Sunda itu, orang yang husnul khotimah ini berdasarkan cerita, tapi ada juga dalam hadis. Biasanya ada bayangan-bayangan tertentu yang memang itu orang yang sudah wafat. Ya, datang ke pintu, padahal dalam orang hidup itu kita sekitarnya gak lihat siapapun. Itu tanda-tanda ada orang yang akan datang kepada kita, orang yang wafat. Maksudnya akan dicabut nyawanya. Kemudian berikutnya ya, surah Al-Fajr agak dilengkap sedikit. Nah ini sering dibacakan kalau dalam kegiatan-kegiatan zikir ya, surah Al-Fajr. Bunyinya bagaimana? Wal fajr walayali ashr wasyaf'i wal watr, dan seterusnya. Di ujungnya berbunyi begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang jiwanya tenang, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, sebenarnya bisa terpancar dari wajahnya. Jiwanya tenang, kemudian diajak oleh Allah, ya kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, dan termasuk nanti pada pulih jannati. Ya, kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, hadis yang pertama, man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun.
Kita sudah pernah mendengar mungkin jamaah semua mengunjungi orang yang wafat, yang meninggal disebut dengan apa? Takziah. Takziah itu dari bahasa Arab memberikan tabsyir, memberikan berita dalam artian apa ya? Memberikan informasi kepada dia, memberikan apa? Ketenangan, pelipur lara gitu maksudnya. Agar apa? Ujian yang dia dapatkan betul-betul ya meneguhkan dia. Jadi jamaah semua, ketika kita takziah tidak hanya terbatas apalagi laki-laki kalau memang waktunya senggang, tidak hanya memberikan mohon maaf takziah saja langsung pergi. Tidak, di hadis ini man syahidah, menyaksikan jenazah, melihat, kemudian hatta yusolli, sholat, maka dia akan mendapatkan qiratun. Qirat itu ya dijelaskan di sini satu gunung. Orang yang menyaksikan melihat wajahnya orang yang meninggal, datang takziah melihat wajahnya, mendoakan dia akan mendapatkan satu qirat pahalanya, satu gunung. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Nah, di hadis ini wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Apabila ada seseorang muslim sampai dia menguburkan jenazah, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu 2 gunung besar, masya Allah. Berapa banyak mungkin seorang muslim lupa dengan hadis ini atau mungkin belum tahu. Ya, Pak Ustaz, saya kan sibuk kerja dan sebagainya. Ya, memang kita minimal melihat sejenak. Setelah itu kita bekerja lagi. Beda hal lainnya kalau misalnya kita dalam kondisi bekerja nggak sempat menyaksikan jenazah tersebut, itu nggak ada masalah. Minimal dalam artian orang yang leluasa. Maka ketika ada pengumuman di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segera kita takziah. Karena berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita menyolatkan, ketika kita menyaksikan dan juga menguburkan jenazah. Kemudian hadis yang kedua, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Hadisnya sahih. Barang siapa ada orang yang mayit meninggal disolatkan ya sampai 100 orang yang menyolatkan, lalu semuanya memberikan syafaat, mendoakan, maka syafaat doa tersebut akan diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah semua ada beberapa nanti ya berkaitan dengan ketentuan sholat mayit. Ya, salah satunya dibuat menjadi 3 shaf. Itu ketentuan. Kalau 100 dibagi menjadi 3 berarti 33 masing-masing. Ada yang 34 dibagi. Kalau yang 10 juga sama, 2 itu sunnahnya. Sunnahnya sekali lagi. Kalaupun tidak dalam kondisi supaya penuh satu shaf tidak ada masalah. Ini hilafiyah, gitu ya. Maka ketika misalnya menyolatkan mayit, kan sudah ada nih kita berdoa nih, si imam memberikan penjelasan. Kalau dalam bahasa Arab misalnya begini, isyhadu ala hadhil mayyitati, atau kalau perempuan isyhadu hadzal mayyiti, saksikan oleh kalian mayit ini khair, baik, udah doain aja. Baik. Itu sebagai bentuk bahasa kita untuk menerjemahkan apa tadi? Man syahida, kan tadi hadisnya ada man syahida zanazah, menyaksikan, gitu ya kan? Syahadat itu kan apa artinya? Aku bersaksi, gitu ya. Maka ketika misalnya isyhadu hadal mayyit khair, itu aja. Kalau perempuan isyhadu ala hadhil mayyitati khair, itu aja.
Walaupun kondisi si mayit tersebut, mohon maaf, banyak berdosa, kan sunnah kita memberikan membicarakan yang baik-baik kepada siapa? Orang yang meninggal. Urusan mulutnya, maksiatnya, urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua hadis. Jadi barang siapa yang menyolatkan mayit 100, maka akan doanya diperkenankan. Ya, yang kedua hampir mirip hadisnya. Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujaba. Hadisnya juga dari riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi di bawah yang tadi. Tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu disolatkan oleh 3 shaf, melainkan doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 shaf. Ya. Lalu muncul nih jamaah semua pertanyaan. Nanti ada tempat-tempat, sebenarnya tempat yang utama ya. Menyolatkan mayit itu lebih utama disolatkan di tempat yang memang biasa sholat. Tidak mesti di masjid. Bisa di mana? Di musola. Di mana lagi? Di langgar. Di mana lagi? Pokoknya tempat yang melaksanakan sholat. Namun dalam kenyataannya, prakteknya terkadang tidak disolatkan di mana? Di masjid, misalnya di rumah. Nih muncul pertanyaan dari jamaah saya, bagaimana Pak Ustaz kalau sholatnya diulang, maksudnya beberapa kali gitu ya, untuk mendapatkan keutamaan karena belum sempat orang yang menyolatkan gitu. Diperbolehkan jamaah semua. Misalnya ada 30 orang, tiba-tiba dalam rumah tersebut cukup untuk 10 orang, maka dibolehkan sholatnya diulangi. Bukan diulangi dalam artian diulangi sholatnya dalam artian untuk sholat mayit tersebut, maksudnya orang lain bisa menyolatkan. Itu diperbolehkan jamaah semua. Tapi kalau ada jamaah yang memang mohon maafkan lebih baik menyegerakan mayit itu segera disolatkan, segera dikuburkan. Jamaahnya misalnya di keluarganya jauh, gitu ya, sampai berjam-jam atau sampai berhari-hari. Di golongan mayoritas ulama lebih utama mensegerakan. Ya, atau kan di zaman sekarang mohon maaf kan ada teknologi, betul ya. Walaupun memang etis atau tidak gitu ya. Ini sekali lagi berkaitan dengan jauh atau tidak. Ini tinggal menggunakan ilmu etika saja. Misalnya keluarganya di Jakarta, mayitnya di Jakarta, keluarganya di Medan. Kalau pesawat mungkin bisa sampai 3 sampai 4 jam tergantung tiket, masih memungkinkan, oke. Tapi kalau misalnya perjalanan darat bisa sampai seberapa jam, 7, 8, 9, kita bisa menggunakan teknologi ini. Walaupun pasti nggak tega juga, ya. Karena menyegerakan ya mayit dikubur itu lebih utama. Karena apa? Nanti khawatir ya kalau dia pertanyaan malaikat lebih cepat kan dia akan dimudahkan di alam kuburnya. Ya. Kemudian hadis yang keempat, salah susa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna maitana. Ini berkaitan dengan waktu. Walaupun jamaah semua di hadis yang lain ada berkaitan dengan ya waktu yang tidak diperbolehkan untuk menyolatkan mayit atau menguburkan mayit. 1, saat matahari terbit hingga anak meninggi, hingga agak meninggi. Ya, contoh dari mana nih? Subuh sampai waktu syuruk. Waktu syuruk itu kan sudah tahu ya jamaah semuanya ya. Waktu syuruk itu 1 jam, ya, lebih 15 menit dari waktu subuh biasanya umumnya. Misalnya subuh sekarang jam 4:45, maka syuruk biasanya jam 6, biasanya begitu. Maka itu dilarang tuh, walaupun nanti ada kondisi darurat setelahnya dari yang lain. Yang kedua adalah ketika matahari berada tepat di pertengahan. Di mana itu?
di saat terik matahari jam 11:30 sampai jam 1. Ya, tunggu dulu 1,5 jam atau setengah 2 itu diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah matahari terbenam hingga ia terbenam sama sekali dari jam 5 sampai jam 6. Sekali lagi, itu dilarang dalam pandangan Rasul berdasarkan hadis ini. Ya, sebaiknya tunggu dulu. Maka ketika malam dikuburkan dalam kondisi darurat misalnya, itu diperbolehkan dalam kondisi sekali lagi darurat. Ya, tentu alasannya syar'i. Misalnya khawatir, nih contoh di peperangan, gitu kan? Khawatir dibom dan sebagainya, jasadnya hancur, atau ada binatang-binatang yang akan memakannya, langsung dikuburkan pada waktu tertentu, nggak ada masalah. Ini dijelaskan ya oleh apa? Oleh hadis berikutnya ya. Nabi SAW mengerjakan sholat jenazah untuk seorang laki-laki pada malam hari dalam kondisi sekali lagi asbabul wurudnya ini kondisi darurat. Sekali lagi kalau kondisi darurat diperbolehkan ya. Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah ya, ada juga ya tempat yang utama untuk menyolatkan yaitu di masjid. Hadis yang ke-6. Nah, pertama rukun sholat jenazah. 1 ya, ini praktek yang pertama ya. 1, niat sebelum memulai sholat jenazah. Berkaitan dengan niat ya, ini ada khilafiyah. Artinya mau diucapkan silakan, tidak juga tidak ada masalah. Tempat niat itu di dalam hati. Tapi saya tuliskan di dalam materi yang saya kirimkan ke Pak Dadan itu untuk membantu saja, untuk membimbing saja. Coba dilihat di materi yang apa? Di materi bacaan sholat. Silakan semua dari Pak Dadan ada ya. Nah ini sekali lagi saya mengkritik saja. Mau dibaca atau tidak silakan, yang penting tempatnya dalam hati. Contoh mayitnya mayit di sini, mayitnya mayit laki-laki ya. Nah, coba ikuti saya ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin. Nah, tergantung nih mau jadi imam atau jadi makmum. Bisa ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a dan seterusnya. Itu kalau mayitnya laki-laki. Sekarang yang perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Ya, itu ya. Nanti kalau misalnya mayitnya tidak ada di hadapan kita, boleh atau tidak menyolatkan mayit yang tidak ada di hadapan kita? Boleh ya. Nih ada raja namanya Najasyi ya, dari Habsyi, namanya Ethiopia sekarang. Dulu ada Raja Habsyi. Raja Habsyi itu raja yang masuk Islam ya, sebelum Nabi hijrah. Kan ada tuh Nabi di apa tuh, di boykot ya, diboykot oleh kaumnya Bani Hashim dan Bani Muthalib pada waktu itu, kecuali yang dua ini. Pokoknya oleh kaum Quraisy diboykot, kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib yang tetap melindungi. Ada raja namanya Najasyi masuk Islam. Ya, meninggalnya di Ethiopia. Namanya dulu namanya Habsyi. Ya, wilayah Habsyi. Rasul mendoakan menyolatkan jenazah. Bagaimana usolli ala hadhil mayyitil ghaibi. Saya niat menyolatkan mayit ghaib. Maka di Mekah, jangan semua pernah dengar ya, ketika umroh ataupun haji, setiap sholat waktu imam itu berdiri kembali. Betul atau tidak? Ya, untuk apa? Sholat mayit ghaib. Nah, sholat apa ya ini ya? Ya. Nah, imam berdiri lagi, kita ikutin aja 4 takbir. Kenapa? Imam haramain ya, maksudnya imam yang mengimami sholat di Masjidil Haram, menjalankan setiap waktu untuk orang-orang muslimah di seluruh dunia dengan melaksanakan sholat mayit ghaib. Ini sebagai bentuk doa.
Ya, oke. Kemudian berikutnya ya niat. Yang kedua, imam berdiri sejajar dari kepala jenazah. Ini mohon maaf saya belum berubah sedikit ya. Posisi si mayit jamaah semua nih. Awas hati-hati, kiblat itu bukan begini ketika melaksanakan sholat jenazah. Tapi begini atau begitu? Tinggal jawab. Begini atau begitu? Begini atau begitu? Main kepalanya di mana? Di sini ya. Berarti begini kan? Ya, oke. Kembali atau gimana nih? Di sini ya. Maaf, saya soalnya menghadap. Ini berarti begitu. Nah, kepalanya kalau laki-laki ya berarti di kepalanya nih si imam tersebut. Kalau perempuan di tengah, maksudnya si imamnya. Ya, oke. Kemudian terdiri dari 4 takbir. Kita lagi aja nih. Nanti insya Allah akan dilanjutkan di pekan berikutnya jamaah semua. Nanti minggu depan kita praktek sholat jenazah. Siapa yang mau jadi jenazahnya? Ya harus ada praktek ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala tung sahur minun madinin lillah lillah kalian